Halo semua, balik lagi channel Comfort Zone When Gaming Becomes So Comfort Today. Masih bersama gua Adam di sini. Nah, jadi ini adalah video keempat dari gua dalam melanjutin maraton alur cerita GTA yang 3 video sebelumnya udah gua bahas plot cerita secara lengkap dari GTA Vice City Stories, GTA Vice City, dan GTA San Andreas. Nah, sehingga berdasarkan urutan timeline, di video keempat ini gua akan bahas alur cerita dari GTA Liberty City Stories. Karena secara timeline waktunya, GTA Liberty City Stories adalah lanjutan dari GTA San Andreas. Nah, seperti apa ya ceritanya? Nah, sampai sini buat kalian yang masih berminat, langsung aja kita mulai ceritanya. Inilah dia, gue persembahkan alur cerita dari GTA Liberty City Stories. And let's begin the story. Nah, seperti biasa di awal ini, gue akan jelasin dulu setting waktu, tempat, dan sedikit latar belakang tentang karakter utamanya biar kalian bisa lebih mengerti dalam menyimak cerita pada game ini. Nah, jika GTA Vice City berlatar pada kota Vice City yang direferensikan pada Miami, dan GTA San Andreas berlatar pada kota San Fierro atau San Francisco. Nah, pada GTA Liberty City ini, kita akan diajak berpetualang ke kota Liberty City atau New York City untuk melihat petualangan dari seorang tokoh bernama Antonio Cipriani alias Tony Cipriani yang dia merupakan warga negara Amerika tapi keturunan Italia. Nah, Tony sebut aja lahir dari seorang wanita yang biasa disebut dengan Miss Cipriani, yang ia memiliki seorang suami yang biasa dikenal dengan Mr. Cipriani atau si ayahnya Tony. Nah, walaupun gak pernah ditampilkan muka dari ayahnya Tony ini seperti apa, nah namun sang ayah merupakan member dari salah satu mafia yang ada di Liberty City. Nah, jadi memang di tengah gemerlapnya kota Liberty City ini terdapat 4 mafia besar yang saling berkompetisi. Jadi mereka saling sikut-menyikut untuk mendapatkan pengaruh kekuasaan terbesar di kota ini. Nah, keempat nama mafia tersebut gue perkenalkan dulu. Yang pertama adalah Mafia Sicilia. Yang kedua adalah Mafia Salvatore Crime Family. Yang ketiga adalah Mafia Forelli Crime Family. Dan terakhir adalah Mafia Sindaco. Nah, mungkin beberapa dari kalian mungkin familiar dengan nama-namanya. Ya, karena mereka ini juga kerap muncul pada cerita di GTA seri sebelumnya ya. Yang keempat mafia ini akan gue jelasin juga seiring dengan jalan ceritanya. Nah, di luar 4 mafia tersebut, rupanya ada beberapa kelompok kriminal lagi yang cukup meresahkan juga, yang kerap kali mereka juga saling bentrok dengan kelompok mafia. Mereka adalah kelompok Triad atau geng Cina. Kemudian ada juga gangster Yakuza, bahkan geng jalanan macam Diablo rupanya juga masih ada dan kerap kali menjalankan praktik-praktik kriminal di Liberty City. Nah, namun sayangnya, kehidupan dari ayah Tony yang merupakan seorang mafia otomatis membuat kehidupannya memiliki banyak resiko. Nah, karena diceritakan pada suatu momen, ayahnya Tony Cipriani ini tewas dibunuh oleh kelompok Triad. Dan semenjak ayahnya tewas, nah hidup Tony hanya tinggal berdua dengan sang ibu, yang mereka berdua ini tinggal di sebuah restoran. Yang restoran tersebut dijalankan oleh sang ibu untuk memenuhi kehidupan mereka berdua. Nah, walaupun Tony adalah anak satu-satunya, nah namun si ibu ini terkenal sangat galak dan kerap kali menuntut Tony agar Tony ini bisa meneruskan legasi dari sang ayah, yakni menjadi seorang mafia yang tangguh dan dihormati. Karena ibunya Tony ini kerap kali suka ngomelin Tony dalam hal kecil, bahkan sang ibu ini gak yakin kalau Tony ini bisa meneruskan perjuangan dari sang ayah, yakni menjadi seorang mafia yang hebat gitu ya. Nah, atas dasar itulah dalam satu kesempatan Tony berhasil masuk ke dalam keluarga mafia Salvatore Crime Family untuk mengikuti jejak sang ayah, sekaligus untuk membuktikan kepada sang ibu bahwa penilaiannya selama ini salah. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, performa Tony yang dinilai sangat baik membuatnya dipromosikan ke jabatan Caporegime atau kapten di keluarga mafia Salvatore. Nah, sehingga Tony saat itu memiliki anak buah di sana. Nah, namun sayang pada tahun 1994 ketika umur Tony 32 tahun, Tony ini mendapatkan perintah dari sang atasan ya, atau dari bosnya, si Don Salvatore, si pemimpin tertinggi mafia Salvatore. Nah, perintahnya itu untuk membunuh salah satu rival mereka. Nah, setelah perintah pembunuhan berhasil dilaksanakan oleh Tony demi menjaga Tony dari segala hal terkait dengan kejaran polisi dan keselamatannya dari mafia lain, nah Salvatore meminta Tony untuk lebih baik mengasingkan diri dulu ke kota Vice City untuk hidup sederhana dan menjauhi segala masalah sampai dengan kondisi di Liberty City ini sudah aman. Nah, akhirnya 4 tahun kemudian pada tahun 1998, setelah kondisi di Liberty City ini dinilai sudah aman, nah Salvatore meminta Tony kembali lagi ke Liberty City untuk bekerja lagi dengan dia. Dan momen kembalinya Tony ke Liberty City ini adalah
cerita awal petualangannya di game Liberty City. Nah, jadi pada malam itu untuk pertama kalinya Tony tiba lagi di Liberty City dengan menggunakan bis. Nah, setelah turun, ia menelepon taksi yang membawanya ke mansion Salvatore Family. Nah, saat sampai di mansion, Tony langsung disambut oleh Salvatore yang terlihat bahagia melihat Tony bisa kembali. Nah, namun di luar itu rupanya Salvatore juga memperkenalkan Tony dengan pria lain yang bernama Vincenzo, yang orang ini diplot sebagai atasannya Tony. Nah, pada titik ini Tony sudah jelas sangat kecewa karena ternyata status Vincenzo ini adalah seorang kapo atau seorang kapten yang posisi tersebut adalah milik Tony sebelum Tony ini mengasingkan diri ke Vice City. Nah, jelas saat itu membuat Tony bertanya-tanya, kenapa Salvatore malah meng-hire anggota baru untuk menggantikan posisinya? Bahkan umur Vincenzo ini lebih muda daripada Tony. Jadi ia merasa sudah sejauh ini memperjuangkan hidupnya untuk Salvatore Crime Family, tapi sekarang Salvatore malah punya kapten baru. Kukira hubungan kita spesial. Nah, tapi saat itu Tony hanya bisa menerima keputusan dari bos demi biar nggak dicap sebagai pembangkang. Mr. Leone, I thought we got history. I mean, I've done a lot for this family. And now you're expecting me to take orders from this... Well, it just doesn't seem right. Tony, I know what you did, and no one is more grateful than me, honestly. But the idea that you walk in here and start to question my leadership right away is, quite frankly, out of order. Capiche? I understand, boss. Nah, setelah diperkenalkan, Tony langsung disuruh nyupirin Vincenzo. Anjir, kena mental banget. Nah, di situ Vincenzo menyuruh Tony ke apartemen yang akan dijadikan apartemen sekaligus safe house milik Tony. Nah, setelah berpakaian layaknya mafia, Tony lanjut nyupirin Vincenzo ke gudang di dermaga Atlantik. Nah, gudang dermaga Atlantik ini adalah tempat bisnis mafia Salvatore. Nah, karena Vincenzo nantinya akan memberikan pekerjaan ke Tony melalui tempat ini. Nah, setelah mengantar Vincenzo ke gudang, Vincenzo juga mengatakan bahwa Tony ini harus segera mungkin datang ke sini untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, karena apartemen yang Tony tempatin barusan itu butuh biaya, jadi nggak gratis, bos. Jadi Tony ini wajib kerja sama Vincenzo, aka jadi kacongnya Vincenzo. Nah, pada pertemuan berikutnya, Vincenzo mengabarkan ada seorang mafia dari Sindaco Family yang bernama Joseph Daniel atau biasa dipanggil dengan GD. Jadi si GD ini menurut cerita pernah beberapa kali terlibat dalam kasus asusila. Jadi dia memang pernah ditangkap karena dianggap memperkosa anak di bawah umur, yang kasus itu membawanya ke penjara. Nah, jadi satu momen setelah si GD ini keluar dari penjara, GD gabung dengan keluarga mafia Sindaco. Nah, namun di keluarga itu GD merasa dianaktirikan karena Pauli ya, yang merupakan ketua dari Sindaco Family, dianggap ini selalu menganaktirikan GD karena GD ini tidak mempunyai darah Italia, tidak seperti anggota lainnya. Nah, sehingga GD ini sulit sekali untuk mendapatkan promosi di keluarga mafia. Nah, kembali lagi, saat momen Tony dan Vincenzo ini bertemu, di sini Vincenzo mengungkapkan bahwa GD ini berencana mau membelot dan gabung ke mafia Salvatore. Walaupun si Tony ini menilai GD ini seperti nggak punya pendirian. Nah, namun nggak sependapat dengan Tony, Vincenzo ini tetap mau menerima GD ke keluarga Salvatore. Karena Vincenzo melihat GD ini bisa dijadikan mata-mata agar GD ini bisa mengungkapkan rencana-rencana apa yang sedang dikerjakan sama mafia Sindaco yang merupakan pesaingnya. Nah, lalu masalahnya sekarang, rupanya si GD ini nggak bisa dengan mudah gabung dengan mafia Leone karena nyawa GD juga terancam setelah ada seseorang yang mengetahui rencana pengkhianatan GD dan mencoba membunuhnya. Nah, demi melancarkan biar GD ini bisa join ke Salvatore, Vincenzo nyuruh Tony untuk beli senjata dan pergi ke sebuah tempat konstruksi untuk menyerang orang-orang yang mengancam nyawa GD. Dan terjadilah peperangan di sebuah wilayah konstruksi itu. Nah, di sana Tony berhasil melibas anggota Sindaco yang ada di sana, sehingga membuat GD ini aman dan bisa join ke Salvatore diam-diam. Setelah berhasil menyelamatkan GD, Tony menganggap kerjaan itu sebagai hutang yang harus GD bayarkan ke Tony. Dan satu saat Tony akan menagih janji itu ke GD. Nah, keesokan harinya Tony meminta kerjaan lagi sama Vincenzo. Nah, pada pertemuan itu Vincenzo ngasih kerjaan ke Tony untuk mengambil mobil merek Banshee di sebuah wilayah bernama Trenton
yang di dalamnya sudah diisi banyak narkoba. Nah, narkoba itu dia klaim sebagai stok yang nantinya akan diputar atau dijual lagi demi operasional mafia Salvatore agar tetap lancar. Nah, berdasarkan dari instruksi itu, Tony menuju ke tempat bernama Trenton. Nah, setelah Tony menemukan mobil yang dimaksud, tiba-tiba saja datang beberapa polisi yang langsung mengejar Tony. Bahkan dalam pengejaran itu, membuat polisi lain semakin banyak berdatangan. Nah, beruntung Tony berhasil kabur dan kemudian ia menerima panggilan telepon dari Vincenzo. Nah, saat masih dalam keadaan kesal, Tony menuduh Vincenzo yang merasa ia telah dijebak sama Vincenzo karena misi tersebut ini sangat berisiko. Nah, sehingga di sini terlibatlah adu mulut, bahkan berantem nih. Karena di sini Vincenzo juga ikut marah karena merasa Tony ini nggak tahu berterima kasih sama Vincenzo yang selama ini memberikannya pekerjaan dan apartemen. Nah, akhir dari keributan itu, Tony udah muak nih sama Vincenzo karena nih orang juga toksik nih lama-lama. Akhirnya Tony memilih resign dan gak mau terima kerjaan lagi dari Vincenzo. So the police were watching the car. Screw the police. When I tell you to do something, you do it. Capiche? Oh yeah, I understand, Vinny. I understand that as long as I work for you, I get treated like a bitch. Well look, I was making scores while you were looking up girls' skirts. Have your bitch job back, boss. I quit. Tony, you're making a bitch. Dan sebagai aksi balas dendam karena merasa dijebak, Tony mengendarai mobil Vincenzo ke tempat pembuangan sampah di Harwood dan menghancurkannya. Nah, setelah ribut-ribut sama Vincenzo, praktis Tony kini nggak punya kerjaan. Nah, saat itu ia memutuskan untuk bertemu sama sang ibu yang beberapa hari lalu memang suka nelponin Tony untuk minta ketemuan nih sama emaknya. Nah, saat sampai di restoran ibunya, Tony bukannya mendapatkan sambutan yang hangat. Justru ia malah disemprot sama ibunya. Karena Tony ini seolah-olah melupakan ibunya. Bahkan Tony ini dibanding-bandingkan dengan pemilik toko terkenal lain bernama Giovanni Casa, yang menurut sang ibu, sosok Giovanni Casa ini mencerminkan sosok anak teladan yang sangat memuliakan ibu. Nah, merasa dibanding-bandingkan, Tony nggak terima. Apalagi menurut Tony, Giovanni Casa ini sebenarnya adalah seorang cabul. Nah, sebab itu Tony langsung ngambil foto di apartemennya dan diam-diam dia ngebututin Giovanni Casa. Yang terbukti, ia menyewa 2 PSK yang sedang mojok di sebuah taman kecil sambil bermain roleplay kejar-kejaran dengan PSK seolah-olah Giovanni ini adalah bayi besar. Nah, setelah mendapatkan bukti foto cabul itu, Tony langsung memberikan ke ibunya untuk sekedar memberikan pembuktian bahwa Giovanni Casa ini adalah seorang cabul. Nah, namun si ibu ini menilai bahwa Tony ini seolah-olah nggak punya kerjaan lebih penting lagi dan menilai bahwa Giovanni Casa ini tetap lebih baik dari Tony. Taking pictures of men? What is wrong with you, Antonio? You shame me. But And diaper or no diaper, he's still a better man than you. Dan di pertemuan setelahnya, Tony lagi-lagi mendapatkan serangan verbal dari sang ibu. Jadi saat itu ibunya Tony ini ingin Tony membunuh 2 kelompok terakhir. Karena si ibu ini menilai selama ini Tony kok kayaknya anak lemah nih, hanya tinggal di apartemen doang gitu ya, dan takut, pengecut, dan gak berani sama triad. Menurut sang ibu seperti itu. Nah, karena ingin mendapatkan respect dari ibunya, apalagi Tony ini bakal gak dianggap anak lagi sama sang ibu kalau gak berani lawan triad. Nah, akhirnya Tony bergegas tuh mencari anggota triad, dan di sana dia berhasil membunuhnya untuk sekedar membuktikan ke sang ibu bahwa ia bukan anak penakut. Ini gue bingung, ini yang gila nih ibunya apa si Tony nih? Nah, di pertemuan setelahnya, Tony lagi-lagi mendapatkan serangan verbal dari sang ibu dan terus ngata-ngatain Tony. Dan saat itu Tony dibilangin kurus gitu ya. Dan bahkan Tony nggak memiliki skill kemampuan balapan seperti Dansuko. Nah, jadi Dansuko ini adalah pembalap jalanan yang paling terkenal di sana. Jadi si ibunya ini menilai kalau bapaknya Tony masih hidup. Ini malu nih bapaknya Tony sama Tony. Yang Tony ini nggak bisa ngalahin Dansuko. Nah, di sini lagi-lagi Tony ketrigger sama emaknya dan Tony langsung nyari mobil bagus lalu ngajak si Dansuko ini balapan. Nah, setelah berhasil menang balapan, Tony langsung membunuh Dansuko sebagai pembuktian ke sang ibu. Nah, di pertemuan setelahnya, Tony lagi-lagi mendapatkan serangan verbal dari sang ibu. Saat itu, ibunya ini berada di dalam mobil nih, nyerang Tony secara verbal, ngata-ngatain. Jadi menurut ibunya, si ibunya ini makin kesel sama Tony. Jadi semenjak skandal foto Giovanni Casa yang difoto sama Tony tempo hari ini menyebar, rupanya saat ini Giovanni Casa ini jadi nggak mau bayar uang perlindungan sama emaknya Tony. Bahkan si emaknya Tony ini menilai
Tony ini gak punya nyali. Dan lagi-lagi emaknya ini mengatakan kalau bapaknya Tony masih hidup, pasti dia malu nih sama Tony, karena Tony ini ngebiarin Giovanni Casa semena-mena gini. Bahkan kalau bapaknya Tony masih hidup, bapaknya Tony ini bakal ngebikin Giovanni Casa ini jadi baso nih gara-gara gini. Nah lagi-lagi nih Tony ke-trigger nih sama emaknya. Dan setelah itu dia langsung spontan jemput Giovanni Casa di restoran miliknya dan mengajaknya untuk ke sebuah tempat untuk sekedar mengobrol gitu modusnya. Nah di sana Giovanni Casa ini nggak curiga, tapi selama perjalanan Tony nggak berbicara apa-apa. Dan ternyata Giovanni Casa malah diajak ke pabrik pengolahan kayu sama Tony. Sadar mau dibunuh, kemudian Giovanni melarikan diri. Nah namun Tony berhasil menangkapnya. Nah saat itu sesuai dengan omongan emaknya, Tony langsung membunuh Giovanni Casa dan dagingnya ia masukkan ke tempat mesin penggilingan untuk jadi bakso manusia. Nah karena naasnya setelah itu dagingnya Giovanni Tony bawa menggunakan sebuah van dan menjualnya ke restoran sendiri dan diterima sama pegawainya. Nah gila ini. Meat delivery? No one told me about this. Whoa! Which zoo did we knock off this time? There's loads of meat back here. Mmm, tasty. Okay, I'll take them. It's a good thing Casa ain't here. If he finds out about this, he'll go crazy. Nah di pertemuan selanjutnya masih mau ngemis respect dari emaknya. Nah pada pertemuan itu ibunya Tony bertingkah lebih aneh lagi, karena ia barusan aja nelpon bounty hunter untuk mencoba membunuh Tony yang dianggap mencoba membunuhnya dengan perasaan malu karena punya anak kayak Tony gitu ya. Nah Tony ini langsung bertahan dari serangan para bounty hunter yang dikirim sama emaknya. Dan misi itu menjadi misi terakhir Tony dengan emaknya, karena Tony ini udah lelah dengan segala macam pembuktian agar mendapatkan respect dari emaknya yang tak kunjung didapatkan. Nah nantinya hubungan antara Tony dan emaknya bakalan diceritakan lebih lanjut pada GTA 3 ya. Nah namun akhir dari misi dengan si emaknya Tony ini nantinya dalam beberapa momen ke depan saat di free room ya, beberapa kali kita akan disusahkan dengan kemunculan para bounty hunter yang kerap suka datang mencoba membunuh Tony. Oke, kemudian setelah selesai urusan sama emaknya, Tony yang udah nggak dapat kerjaan lagi ya sama Vincenzo, buntut dari ribut di telepon tempo hari. Nah saat itu Tony mendatangi rumahnya GD untuk nagih uang yang dijanjikan tempo hari. Nah untuk mendapatkan uang tersebut, GD ngajakin Tony untuk mengumpulkan setoran-setoran uang dari beberapa PSK yang kerja di bawah manajemennya GD. Nah setelah membantu melancarkan usaha bisnisnya, jadi suatu hari Tony mampir ke bar milik GD untuk minta kerjaan. Nah kebetulan saat itu GD sedang panik karena sebentar lagi bar miliknya ini akan digerebek sama polisi karena diduga banyak aktivitas ilegal di sana. Yang bikin tambah masalah karena di sana kebetulan lagi ada bos besar Salvatore yang lagi mampir di sana. Nah bergegas menggunakan mobil, Tony siap membawa Salvatore berhasil kabur dari kejaran polisi dan akhirnya Tony mengantar sang bos besar itu sampai ke pension. Nah merasa telah dibantu, Salvatore sangat berterima kasih sama Tony sehingga Salvatore mengizinkan Tony untuk boleh datang ke tempatnya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah kebetulan Tony juga lagi sepi kerjaan. Nah apalagi setelah ia ribut sama Vincenzo ya, sehingga tawaran dari Salvatore ini seperti angin segar buat Tony. Apalagi Tony jadi bisa lebih dekat lagi dengan sang bos besar. Nah setelah misi itu Tony mendapatkan kabar yang selama ini ia tunggu. Rupanya ia dapat kabar dari bos besar Salvatore untuk memintanya datang ke mansionnya untuk diberikan pekerjaan. Nah setelah sampai di tempat bos besar, pada momen itu Salvatore terlihat sedang kacau di sini, lagi marah-marah, seolah banyak pikiran. Hal itu rupanya imbas dari rencana wali kota yang digagas oleh Roger Hall yang akan membangun jembatan. Sehingga jika pembangunan itu terjadi, hal itu akan menutup layanan penyedia transportasi kapal feri. Sehingga kapal feri yang kerap mengirimkan barang serta penumpang antara kota Harwood, Portland, dan Rockford menyebabkan bisnisnya milik Salvatore ini terancam ditutup. Imbas dari adanya pembangunan terowongan dan jembatan yang menghubungkan antara kota-kota itu. Nah di tengah masalah itu, serikat pekerja yang dipimpin oleh Gene Hopper mengambil tindakan industrial dengan membuat jalur isolasi di sekitar dermaga yang area tersebut tidak boleh dimasuki sama orang umum. Sehingga hal itu membuat nggak ada akses
ke dermaga dan dipastikan dermaga Portland juga akan terisolasi dari wilayah lain di Liberty City. Dan hal itu akan berimbas dari bisnis narkobanya Salvatore Leone yang sangat tergantung sama dermaga Portland. Nah dari situ Salvatore minta Tony untuk menyuap Gene Hopper, si ketua asosiasi serikat pekerja, biar Gene Hopper ini memperbolehkan Salvatore menggunakan dermaga untuk menyelundupkan narkobanya ke Portland. Nah dari situ berangkatlah Tony bertemu dengan Gene Hopper di dermaga. Nah setelah bertemu dengan Gene Hopper, rupanya ia mau menerima uang sogokan dari Tony. Namun karena Tony ini memasuki area isolasi, Tony juga dikejar sama anak buahnya Hopper yang menyuruh Tony pergi. Jadi udah dikasih duit tapi nggak kooperatif juga nih orang. Nah imbas dari konflik dengan Gene Hopper, Salvatore mencari cara lagi biar Gene Hopper ini mau mengizinkannya untuk menggunakan dermaga. Nah salah satunya adalah dengan menaruh banyak wanita PSK di sekitaran dermaga untuk menyita perhatian anak buahnya dari Gene Hopper. Bahkan Salvatore juga menyuruh Tony untuk membunuh 3 petinggi dari serikat pekerja demi untuk memberikan peringatan. Nah singkatnya Tony berhasil tuh ngebunuh ketiga petinggi serikat pekerja tersebut. Nah namun beberapa hari setelahnya saat Tommy berkunjung ke rumah Salvatore, rupanya mereka berdua mendengar Gene Hopper sedang diundang ke salah satu radio yang pada siaran tersebut Gene Hopper ini mengatakan bahwa ia akan berusaha keras untuk melawan seluruh mafia yang mencoba untuk menyuapnya agar bisa menggunakan dermaga. Nah mendengar omongan Gene Hopper itu seperti membuat Salvatore ini menjadi kesal dan menilai Gene Hopper ini munafik di depan banyak orang, seolah ia tidak ingin menerima suap. Padahal yang kita ketahui ya kemarin di misi sebelumnya Gene Hopper mau menerima suap dari Salvatore, walaupun Hopper ini tidak menjalankan tugas yang dimauin sama Salvatore. Nah karena kesal, Salvatore saat itu meminta Tony untuk memberikan peringatan ke Gene Hopper dengan lebih serius lagi nih peringatannya. Jadi Tony mencoba menyamar menjadi sopir pribadi milik Gene Hopper. Kemudian setelah Hopper selesai siaran dari stasiun radio, tanpa sadar ia menaiki mobil yang sedang disopirin sama Tony. Walaupun pada awalnya Hopper ini gak sadar bahwa sopir pribadinya ini berubah, namun beberapa saat kemudian Hopper sadar bahwa ia sedang disopirin sama orang lain. Nah setelah itu Tony langsung memacu kendaraannya dengan cepat sekaligus mengendarai kendaraannya secara ugal-ugalan demi membuat Gene Hopper ini panik. Nah setelah Hopper panik dan menyerah, akhirnya pada momen itu Hopper kapok dan berjanji akan memberikan akses dermaga agar bisa digunakan sama Salvatore. Beberapa saat kemudian, Tony mendapatkan pekerjaan baru. Nah, kali ini kerjaannya berasal dari Maria Latore atau istri dari bos besar Salvatore yang kemunculannya juga udah ada pada GTA San Andreas. Nah, namun pada GTA Liberty City ini Maria memiliki scene yang lebih banyak ya dibandingkan pada saat GTA San Andreas, yang memang Maria ini diceritakan sudah kenal banget sama Tony semenjak beberapa kali Tony datang ke mansionnya Salvatore. Nah, dari situ memang Maria menjadi kenal dengan Tony. Nah, menariknya, walaupun status dari Maria adalah istri dari Salvatore, tapi dia nggak tinggal satu rumah. Karena hubungan Maria dengan Salvatore ini terkenal gak harmonis. Sering adanya pertengkaran di rumah tangga mereka, sehingga Maria memutuskan untuk pisah rumah dan memilih tinggal di apartemennya sendiri. Nah, entah apa pemicu dari ketidakharmonisan mereka berdua. Nah, namun yang paling mungkin karena Maria ini memiliki pria idaman lain dan punya kebiasaan yang sangat menyimpang yang akan gue ceritain seiring dengan jalan ceritanya. Nah, namun yang pasti semenjak Maria tinggal sendiri, ia menjadi kecanduan narkoba. Nah, saat itu dengan berbekal dari nomor kontak yang ada di telepon suaminya, Maria diam-diam mendapatkan telepon Tony dan meminta Tony untuk datang ke apartemennya. Nah, karena Tony ini hanya sekedar menghormati ya, karena Maria ini sebagai istri dari bos besar, Tony mau datang ke apartemennya Maria, yang saat itu Maria minta dianterin berbelanja. Oke, pekerjaan simple. Tony nggak ragu untuk mengantarnya berbelanja. Nah, namun saat di tengah berbelanja, Tony dikejutkan setelah Maria ternyata malah mencuri dari sebuah toko. Dan dari sini Tony baru tahu bahwa Maria memang kerap suka mencuri demi kesenangan. Bukan karena nggak ada uang, tapi memang suka aja gitu ya. Nah, akibat dari itu Tony harus memacu kendaraannya biar selamat dari kejaran polisi. Dan di hari itu gak cuma satu kali, karena setelah berhasil nyuri dari satu toko,
Maria minta Tony buat nyari di toko yang lain. Bahkan toko yang kedua ini Maria melakukannya dengan lebih bahaya lagi setelah terdengar ia menodongkan senjata api ke kasir. Nah, akibat dari itu membuat mereka berdua menjadi sasaran kejaran polisi. Nah, namun Tony berhasil melarikan diri dan mengantarkan Maria kembali ke apartemen. Nah, beberapa hari kemudian di apartemennya Maria kembali lagi memberikan tugas ke Tony. Nah, setelah Maria bertelepon dengan seseorang, setelah itu Maria minta untuk diantarkan ke Chinatown untuk membeli gula. Nah, gula yang dimaksud di sini sudah pasti bukan literally gula ya, melainkan kokain. Nah, akhirnya setelah sampai di tempat, ternyata mereka dikejutkan setelah pengedar narkoba yang mau bertransaksi dengan Maria diketahui adalah seorang mafia Sindaco, musuh bebuyutan Salvatore yang memang sedari awal sudah men-set up skenario jebakan biar mereka ini bisa menculik Maria. Nah, Maria akhirnya berhasil diculik setelah dimasukkan ke dalam mobil. Nah, kemudian terjadilah kejar-kejaran sehingga membuat Tony ini mengejar mobil tersebut dan berhasil menyelamatkan Maria. Nah, setelah itu Maria diantarkan kembali ke apartemen. Namun saat itu Maria terlihat sangat berterima kasih sama Tony. Bahkan ia meminta Tony untuk masuk ke dalam apartemennya untuk sekedar tanda kutip minum kopi. Nah, namun Tony menolak karena pasti nggak enak ya. Karena bagaimanapun juga Maria adalah istri dari bos besarnya. Nah, keesokan harinya Tony datang kembali ke apartemen Maria. Namun saat itu Tony menemukan sebuah surat dari Maria yang minta tolong ke Tony untuk menyelamatkannya. Nah, ternyata saat itu Maria telah mendaftarkan dirinya untuk dijadikan hadiah utama dalam perlombaan balapan. Nah, khawatir jika perlombaan itu dimenangkan oleh orang lain akan membuat Salvatore ini marah besar karena pasti Maria akan dimiliki oleh pria lain. Sehingga Tony harus ikut melakukan perlombaan itu dan harus menjadi juara satu biar bisa mendapatkan Maria. Bahkan Maria mengatakan jika Tony ini menang, ia rela jadi milik Tony seumur hidupnya. Nah, demi menghindari dari kemarahan bos besar ya, Tony akhirnya berpartisipasi dalam perlombaan itu dan berhasil menang. Nah, setelah menang, Tony menyarankan biar lebih baik Maria tinggal aja sama Salvatore atau sama suaminya dibandingkan hidup sendiri. Nah, namun saat itu Maria menolak usulan dari Tony dan ia rupanya lebih memilih tinggal dengan Cedric Wayne yang merupakan ketua dari anggota geng motor. Yang dari sini terungkap bahwa Wayne ini adalah selingkuhan dari Maria. Nah, beberapa hari setelahnya Maria ditemukan di apartemen dalam kondisi udah babak belur. Nah, ternyata sebelumnya ia barusan bertengkar dengan selingkuhannya atau sama si Wayne, si anak motor kemarin ya. Dan pertengkaran itu terjadi karena Maria mengaku bahwa saat ini Maria mencintai pria lain, yakni Tony Cipriani. Hal itu menyulut emosi Wayne sehingga membuat Maria ini dipukulin ya, babak belur ya sama Wayne. Nah, di sini Tony beranggapan bahwa ia dan Maria ini tidak ada hubungan apa-apa karena Tony merasa selama ini ia hanya membantu Maria karena sebatas Tony menghormati Maria yang merupakan istri dari bos besar dan gak lebih dari itu. Nah, namun Maria mengartikan lain karena bagaimanapun juga Tony gak akan mau mengkhianati bos besarnya. Nah, namun melihat Maria yang sudah babak belur menyulut emosi Tony yang saat itu ia mau membalas dendam akibat apa yang Wayne lakukan ke Maria, sehingga Tony berangkat ke tempat Wayne. Biasa Wayne ini nongkrong ya di Chinatown. Yang di sana dia langsung nyerang Wayne beserta anak buahnya. I'm a friend of Maria's. Beating up on women get your motor running, huh? That bitch had it coming. Yeah? Well, now so do you. Get him! Me. Nah, saat penyerbuan, Wayne ini terlihat ketakutan melarikan diri. Namun ia masih berhasil ditangkap sama Tony yang langsung membunuhnya. Nah, setelah membunuh Wayne, Tony kembali lagi ke apartemen dan menemukan Maria sudah dalam keadaan overdosis. Kini Maria nggak hanya mengkonsumsi satu jenis obat-obatan, namun rupanya banyak sekali obat-obatan yang dia minum. Dan Maria mengatakan bahwa saat ini dia sedang dalam kondisi overdosis, sehingga ia membutuhkan sebuah obat yang bernama Zep. Entah apa yang dimaksud sama Maria, yang jelas Maria mengatakan obat itulah yang mungkin saat ini bisa menyelamatkan dia dari overdosis. Nah, namun saat itu Maria lupa di mana dia menyimpan obat Zep tersebut, sehingga Maria minta Tony untuk mengantarkannya ke berbagai tempat yang Maria yakin ia meletakkan obat tersebut. Nah, dengan menggunakan motor berangkatlah mereka berdua ke berbagai tempat yang diminta sama Maria. Nah, namun karena kondisi Maria ini sedang dalam kondisi terpengaruh obat-obatan, beberapa kali Maria justru lupa dan linglung dan salah memberikan lokasi. Bahkan mereka berdua ini sempat dikejar-kejar sama anak buahnya Wayne yang saat itu mencoba untuk
membalas dendam atas kematian bosnya. Nah, namun di tengah jalan rupanya Maria sadar bahwa rupanya obat Zep yang dia maksud rupanya selama ini masih ia simpan di rumah suaminya, yakni di rumah Salvatore. Nah, sehingga dari situ Tony langsung membawanya ke rumah Salvatore. Nah, setelah sampai ke rumahnya Salvatore, Maria yang masih dalam pengaruh obat-obatan terlihat marah-marah dan mengatakan bahwa Tony ini terlambat mengantarnya ke rumah Salvatore. Nah, padahal kan dari tadi memang Marianya aja yang salah ngasih lokasi, sehingga Maria terlihat marah dan dia juga sempat menanyakan apakah Tony ini memiliki uang. Namun di sini Tony berbohong dengan mengatakan bahwa ia tidak punya uang, sehingga Maria menilai Tony ini miskin, nggak punya uang. Dan saat itulah Maria langsung mengatakan bahwa ia ingin putus sama Tony. Dia memang nggak ada hubungan apa-apa mereka berdua. Dan di sini juga sekaligus adalah misi terakhir Tony mengabdi sama Maria Latorre, karena kedepannya Maria udah nggak lagi memanfaatkan jasanya Tony. Lalu beberapa hari kemudian Tony kembali lagi mendapatkan pekerjaan dari bos besar si Salvatore Leone. Yang saat itu Salvatore meminta Tony untuk memastikan bahwa narkoba selundupan miliknya yang dalam jumlah besar diceritakan akan segera datang ke dermaga Portland. Jadi si Salvatore minta Tony untuk memastikan bahwa barang haram miliknya itu berhasil masuk dengan kondisi yang aman. Nah, dari situ berangkatlah Tony menuju ke dermaga. Nah, di sana ia melihat beberapa bandar yang rupanya mereka adalah warga negara Kolombia yang dipimpin oleh seseorang bernama Miguel. Nah, namun setelah ingin bertransaksi, rupanya mereka digerebek sama FBI dan polisi dalam jumlah banyak. Nah, Tony di sini sadar bahwa transaksi tersebut rupanya adalah jebakan yang memang sengaja di-set up oleh Miguel. Nah, dalam kondisi terdesak, Tony tetap melawan dan terjadilah peperangan di sana yang diakhiri dengan tewasnya Miguel. Nah, namun setelah itu beruntungnya Tony berhasil kabur dengan membawa obat-obatan yang disimpan di dalam mobil. Nah, lalu di kemudian hari Tony mampir lagi ke rumahnya GD. Yang saat itu Tony melihat GD sepertinya sedang banyak pikiran, banyak masalah. Bahkan GD di sini terlihat panik banget. Setelah ditanya-tanya, rupanya GD ini mengatakan bahwa saat itu bos besar Salvatore baru aja diculik sama seseorang misterius. Nah, di sini Tony nggak bisa tinggal diam tentunya, dan dia minta GD untuk mengantarkannya ke lokasi tempat penculikan Salvatore. Nah, namun sampai sana beruntung GD melihat seseorang misterius yang sebelumnya menculik Salvatore. Nah, dari situ Tony langsung mengambil kendaraannya dan mencoba mengikuti jejak si penculik itu diam-diam. Nah, ternyata setelah diikutin, Tony melihat Salvatore yang sedang dalam kondisi terikat dan disimpan di belakang bagasi. Nah, saat tengah menguping, ternyata penculik tersebut rupanya berasal dari mafia Sindaco ya, si mafia pesaingnya ya. Yang penculikan tersebut rupanya disuruh atau di set up atau diinstruksikan oleh bos besar mafia Sindaco yang bernama Pauli Sindaco. Yang Pauli juga menginstruksikan anak buahnya untuk segera membawa Salvatore ke tempat pembuangan besi bekas, yang di sana rencananya Salvatore ini akan dibunuh dengan menggunakan penghancur mobil. Waduh, ngeri banget ya. Nah, saat penculik itu tengah membawa Salvatore ke tempat besi-besi bekas, Tony mengikuti dari belakang, dan sebelum mereka berhasil sampai ke tempat tujuan, Tony sudah berhasil menghalangi mobil tersebut dan membunuh anak buah Pauli, dan saat itu Tony juga berhasil membawa Salvatore selamat sampai ke rumah. Nah, dari sana kemudian Salvatore bersumpah bahwa ia akan membalas mafia Sindaco atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Nah, sampai sini konflik semakin memanas tentunya antara kedua rival mafia ini, mafia Salvatore Leone versus mafia Sindaco. Nah, berapa hari setelahnya, imbas dari percobaan pembunuhan terhadap Salvatore membuat Salvatore ini mencoba untuk membalas dendam tentunya. Nah, jadi tanpa konfirmasi dulu sama Tony, Salvatore serta 3 anak buahnya mencoba untuk membalas dendam dengan mencoba menyerang review bar milik Pauli. Nah, beruntung Tony mendapatkan informasi dari GD yang mengetahui hal tersebut. Nah, sehingga GD sudah mempersiapkan sebuah sniper yang ia simpan di atap gedung untuk digunakan sama Tony dalam membantu Salvatore. Nah, dari kejauhan Tony berhasil membunuh satu persatu anak buah Pauli sehingga Salvatore berhasil selamat, sekaligus menguasai bar review milik Pauli. Nah, rupanya imbas peperangan ini, mafia Sindaco juga mendapatkan pukulan telak karena markas utama mereka yang dijadikan sumber pemasukan ternyata berhasil dikuasai sama Salvatore family. Nah, sehingga setelah misi ini, distrik lampu merah yang selama ini menjadi wilayah konflik antara dua mafia tersebut kini berhasil dikuasai sama
Salvatore. Dan semenjak saat itu, mafia Sindaco menjadi pindah ke tempat lain, yakni di Pulau Staunton. Nah, imbas dari situ, kini kelar sudah ya peperangan dengan mafia Sindaco. Lalu beberapa hari kemudian, Tony mendapatkan kabar dari GD yang mengatakan bahwa saat ini Salvatore tengah sedang berdiskusi dengan ketua mafia Sisilia yang bernama Massimo Torini. Nah, secara level sebenarnya Massimo Torini ini juga merupakan bos besar dari mafia Sisilia. Nah, jadi berdasarkan informasi dari GD, saat ini Massimo Torini ingin mengadakan kesepakatan perdamaian dengan Salvatore agar tidak ada lagi ke depannya bentrokan di antara keluarga mafia di Liberty City. Nah, tapi menurut informasi dari GD, Salvatore ini merasa sepertinya ada kejanggalan nih dengan maksud tujuan Massimo Torini datang ya. Karena si Salvatore nggak percaya begitu aja sama rencana Massimo Torini. Nah, sehingga Salvatore mau ada seseorang yang memata-matai Torini. Nah, dari situlah Tony disuruh dan bergegas ke mansionnya Salvatore. Yang saat itu Tony ini sempat melihat Torini baru saja selesai berunding dengan Salvatore. Dan setelah dia take off menggunakan helikopter, nah diam-diam si Tony lalu ngebuntutin helikopternya Torini. Dan rupanya memang benar, kecurigaan Salvatore benar ya. Karena setelah bernegosiasi dengan Salvatore, rupanya Torini ini terlihat ia juga sedang bernegosiasi juga dengan preman-preman lain ya, seperti preman Diablos dan Mafia Triad ya. Untuk apa? Untuk membantunya dalam melemahkan kekuatan Salvatore. Nah, namun saat Tony tengah menguping, rupanya salah satu dari Mafia Triad ini mengetahui keberadaan Tony, sehingga mereka mencoba untuk menyerang Tony. Nah, sementara Massimo Torini yang barusan ketangkap basah habis negosiasi dengan preman lain, merasa insecure dan kabur melarikan diri. Nah, sementara Tony berhasil membunuh para anggota Triad yang ada di sana. Dan setelah itu, Tony kembali ke mansionnya Salvatore untuk mengabarkan berita tersebut. Nah, beberapa hari setelahnya, Tony mendapatkan kabar gembira. Nah, jadi diceritakan saat itu, GD mengatakan bahwa hari itu rupanya GD akan diresmikan menjadi seorang madman atau anggota mafia Salvatore secara resmi oleh bos besar Salvatore. Hal itu memang sudah GD tunggu-tunggu sejak lama. Karena seperti yang gue bilang ya di awal video, GD ini memang dari awal memang sangat bermimpi ingin menjadi seorang mafia. Setelah sebelumnya di keluarga mafia Sindaco, ia tak kunjung resmi menjadi member ya, karena status GD ini tidak ada keturunan orang Itali. Nah, jadi menurutnya inilah waktu yang tepat. Nah, karena saat itu dia akan dilantik menjadi mafia. Nah, sehingga GD meminta Tony untuk mengantarkannya ke sebuah tempat yang tempat tersebut juga ada Salvatore untuk menyambut kedatangan GD. Nah, kemudian Tony dan GD dijemput tuh sama salah satu anak buah dari Salvatore yang bernama Mikey. Nah, kemudian mereka bertiga menujulah ke sebuah tempat untuk bertemu dengan Salvatore. Nah, setelah itu mereka bertiga melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan Salvatore ke sebuah tempat besi rongsokan. Nah, namun sampai di sana, GD jadi bingung mengapa tidak ada Salvatore. Nah, kemudian dari kursi belakang, Mikey mengarahkan pistol ke kepalanya GD dan seketika terdengar dua tembakan senjata yang mengartikan bahwa saat itu GD tewas dibunuh sama Mikey. Tony, the first drink's on me. Nah, rupanya Mikey kemudian menjelaskan kepada Tony alasan ia membunuhnya. Nah, karena hal itu adalah sebuah instruksi dari Salvatore Leone yang meminta Mikey untuk membunuh GD. Karena si Salvatore ini merasa GD ini orangnya suka membelot dari mafia satu ke mafia lain. Jadi Salvatore ini khawatir ke depannya GD ini bisa saja melakukan hal yang sama dengan mengkhianati mafia Salvatore dengan bergabung ke mafia lain. Nah, beberapa saat kemudian Tony mendapatkan telepon dari Vincenzo yang saat itu Vincenzo minta Tony untuk datang ke kantornya. Nah, jadi kayak mau baikan gitu ya, kan kemarin sempat berantem nih. Nah, saat sampai di kantor Vincenzo, ia mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan ada kiriman kokain dalam jumlah besar yang perlu mereka ambil. Nah, saat itu si Vincenzo juga sekalian minta maaf nih sama Tony atas kejadian tidak menyenangkan beberapa waktu lalu yang menyebabkan Tony hampir ketangkap polisi. Nah, jadi saat itu Vincenzo mengatakan bahwa lebih baik mereka ini berdua bekerja sama lagi dan tidak perlu ada selek satu sama lain, karena menurutnya itu selek tuh seperti anak kecil lah, karena lebih baik mereka ini bersikap dewasa. Karena itu semua demi membantu bos besar si Salvatore dan demi keluarga mafia Salvatore Leone.
Nah akhirnya karena dibujuk seperti itu, Tony setuju untuk membantu Vincenzo. Nah namun saat itu si Vincenzo ini mengatakan bahwa saat itu ia sedang berada di dalam kapal barang, sehingga ia meminta Tony untuk datang bertemu dengannya. Nah singkat ya, sampailah Tony di kapal barang. Nah namun di sana Tony tidak menemukan siapa-siapa. Bahkan Tony malah menemukan orang yang tidak ia kenal yang sedang membawa chainsaw atau gergaji mesin sambil mencoba untuk menyerang Tony. Nah sehingga saat itu Tony menjadi sadar bahwa rupanya saat itu ia dijebak lagi untuk yang kedua kalinya sama Vincenzo. Bahkan anak buah Vincenzo juga makin berdatangan di sini, semakin banyak dengan menggunakan chainsaw yang mencoba untuk menyerang Tony. Nah, namun akhirnya Tony masih berhasil selamat dan membunuh mereka satu persatu. Nah, setelah Tony berhasil membunuh mereka semua, nggak lama kemudian terdengarlah suara langkah kaki datang untuk mengecek keadaan di bawah. Rupanya suara langkah kaki tersebut adalah langkah kaki dari Vincenzo yang mencoba mengecek apakah anak buahnya berhasil membunuh Tony. Nah, namun ternyata Vincenzo kaget karena justru ia melihat bahwa anak buahnya lah yang mati dibunuh sama Tony. Nah, sehingga membuat Vincenzo ini kesal dan ingin menembak Tony dengan SMG yang ia bawa saat itu. Nah, Vincenzo mengatakan bahwa ia iri sebenarnya sama Tony, yang bagaimana bisa Tony yang baru saja datang dari Vice City kok saat ini bisa menjadi tangan kanan lagi dari bos besar Salvatore. Nah, sehingga hal itu membuat Vincenzo ini resah, gelisah, khawatir akan posisinya yang akan digantikan sama Tony. Nah, kemudian Vincenzo langsung membabi buta menembakkan SMG ke arah Tony. Nah, namun lagi-lagi Tony masih berhasil selamat dan disinilah Tony berhasil membunuh Vincenzo. Nah, setelah Vincenzo tewas, membuat Tony otomatis menjadi satu-satunya caporegime atau kapten di keluarga mafia Salvatore. Nah, namun beberapa saat kemudian Tony disuruh datang ke rumahnya Salvatore yang pada saat itu bos besar ini terlihat panik banget. Dan ia mengatakan bahwa rupanya wilayah teritorial mereka, yakni di distrik Hepburn, sedang terjadi peperangan. Nah, ternyata saat itu distrik Hepburn ini sedang diserang oleh anggota geng Diablos yang datang mencoba menguasai wilayah Salvatore. Dan penyerangan ini sudah pasti imbas dari instruksi yang dilakukan sama si Torini dari mafia Sisilia yang tempo hari datang bernegosiasi dengan Diablos, sehingga membuat beberapa geng kriminal Diablos ini mencoba melemahkan mafia Salvatore dengan cara merebut salah satu wilayahnya. Nah, namun walaupun Tony saat itu berhasil menumpas banyak anggota Diablos, namun sayangnya saat itu banyak juga anggota mafia Salvatore yang tewas juga, sehingga geng Diablos saat itu bisa dibilang berhasil menguasai wilayah Hepburn High. Nah, di keesokan harinya Salvatore mengabarkan ke Tony bahwa saat ini kondisi sudah semakin kacau balau. Hal ini karena Roger Hall yang merupakan wali kota setempat mengatakan bahwa mafia Salvatore ini menjadi biang kerok kerusuhan, bentrokan, peperangan yang akhir-akhir ini terjadi di kota Liberty City. Nah, padahal sebenarnya menurut cerita, Roger Hall ini walaupun seorang wali kota, namun di belakang dia rupanya dia bermitra atau bekerja sama dengan mafia Forelli yang merupakan pesaingnya mafia Salvatore ya. Sehingga sudah pasti ya, seluruh kebijakan atau instruksi yang keluar dari Roger Hall ini dipastikan karena dipengaruhi oleh mafia Forelli. Nah, kembali ke cerita, Salvatore saat itu meminta Tony untuk mengantarkannya ke dermaga ferry untuk menuntaskan masalah tersebut. Nah, namun di tengah perjalanan rupanya mereka gak sengaja ketemu dengan polisi dan FBI yang segera mengejar Tony dan Salvatore. Nah, Salvatore kemudian menginstruksikan Tony untuk mengemudikan mobilnya menuju ke jembatan Kalahan yang saat itu sedang dalam pembangunan. Nah, terjadilah kejar-kejaran di sana, namun beruntung Tony berhasil memacu mobilnya sehingga bisa melompati jembatan Kalahan dan akhirnya mereka berdua berhasil sampai di Pulau Staunton. Jadi mereka berdua berhasil melarikan diri setelah polisi dan FBI gagal untuk melewati jembatan tersebut. Nah, setelah berhasil menyeberang ke Pulau Staunton, Salvatore menginstruksikan mereka berdua untuk tinggal sementara di sebuah rumah baru di Pulau Staunton, dan mereka berdua mencoba untuk mengasingkan diri dulu untuk sementara waktu sampai dengan kondisi mulai kondusif. Karena kan di pulau seberang tuh mereka lagi dicari-cari nih sampai FBI atas instruksi dari si wali kota Roger Hall ya. Nah, beberapa hari kemudian sadar bahwa Salvatore tidak bisa terus-terusan mengasingkan diri, berdiam diri gitu ya. Apalagi wali kota Roger Hall ini juga sudah semakin meresahkan dan dianggap mengancam. Nah, di keesokan harinya Salvatore menelepon Tony melalui telepon umum dan menginstruksikannya untuk membunuh wali kota Roger Hall yang dalam waktu dekat Roger Hall ini akan melakukan aktivitas rutin yakni berjogging di tengah taman kota. Nah, tidak butuh waktu lama,
Tony pun langsung masuk ke dalam taman kota tersebut dan sudah ada Roger Hall beserta bodyguardnya di sana. Nah, singkatnya, dengan berbekal senjata, Tony berhasil membunuh wali kota beserta para bodyguardnya di sana. Nah, setelah itu imbas dari beberapa kali Tony membantu Salvatore, rupanya saat itu Salvatore mengabarkan berita baik ya, bahwa ia akan secara resmi membuat sebuah pelantikan untuk Tony, sehingga Salvatore ini akan mengutus salah satu anak buahnya yang bernama Mikey untuk bertemu dengan Salvatore di sebuah tempat yang bernama Bedford Point. Nah, saat Tony melihat Mikey yang menjemputnya, sepintas dalam pikirannya Tony ia teringat sama kejadian GD yang tewas dibunuh sama Mikey tempo hari ya, dengan modus GD ini akan dilantik sama Salvatore. Nah, sehingga sebenarnya saat itu Tony saat masuk ke dalam mobil ia ada perasaan takut karena khawatir nasibnya ini akan sama dengan GD yang tewas dibunuh sama Mikey tempo hari. Nah, setelah sampai di tempat tujuan, Tony menjadi semakin khawatir karena di sana tidak ada satu orang pun, sehingga kekhawatirannya pun sepertinya benar-benar akan terjadi. Tony, my boy, today's the day you're being made. Oh, Salvatore, I'm Mr. Leone. Our mom has been waiting for this day. Nah, namun beberapa saat kemudian Salvatore, sang bos besar, akhirnya benar-benar muncul dan ternyata pelantikan ini memang benar-benar nyata ya, memang benar gitu ya. Karena secara resmi Tony menjadi madman atau orang kepercayaan dari Salvatore. Nah, beberapa saat kemudian setelah resmi dilantik sebagai madman dari keluarga Salvatore Leone, Salvatore mencoba mengenalkan Tony kepada seseorang yang bernama Donald Love. Yang Donald ini merupakan seorang miliarder yang memiliki banyak usaha bisnis, mulai dari pemilik media besar, bahkan bisnis konstruksi. Nah, jadi ceritanya menurut pengakuan dari Salvatore Leone, si Donald Love ini berambisi ingin menjadi wali kota Liberty City. Jadi memang semenjak tewasnya Roger Hall yang dibunuh sama Tony tempo hari, membuat posisi wali kota saat ini menjadi kosong. Sehingga dalam beberapa waktu ke depan akan diadakan pemilihan umum untuk menentukan siapa wali kota berikutnya. Nah, si Donald ini berambisi banget ingin mencapai posisi tersebut. Nah, disinilah akal bulusnya Salvatore ini berjalan. Dia berencana akan membantu Donald Love dalam mempermulus jalannya agar Donald ini bisa menjadi wali kota. Dengan imbalan, jika Donald nanti berhasil menjadi wali kota, Donald ini harus mau disetir sama Salvatore. Nah, sehingga hal itu dipastikan akan membuat kebijakan-kebijakan yang diciptakan sama Donald ini sudah pasti akan menguntungkan keluarga mafia Salvatore Leone. Nah, namun rupanya upaya Salvatore mencalonkan Donald Love sebagai calon wali kota dipastikan tidak mudah begitu saja. Karena di pihak lain juga terdapat kandidat yang bernama Miles O'Donovan yang dibackingin sama mafia Forelli. Jadi si Miles Donovan ini sebenarnya juga seorang pengusaha dan mantan seorang mafia yang kini ia juga berusaha untuk menggapai posisi sebagai wali kota. Nah, dalam proses membantu Donald Love ya, jadi semenjak saat itu memang Tony beberapa kali sering banget diberikan tugas sama Donald Love untuk menjalankan misi-misi kotor. Yang misi-misi tersebut berhubungan dengan upaya dan segala macam bagaimana biar Donald ini bisa menyingkirkan atau membuat lawan politiknya si Miles O'Donovan ini sulit dalam melakukan aktivitas kampanye. Jadi misi-misi yang dijalankan sama Tony itu mulai dari membunuh massa pendukung Donovan yang sedang berkampanye, bahkan menghancurkan mesin voting yang dipercaya mesin voting yang diproduksi saat itu telah dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa memenangkan Miles Donovan. Sehingga Tony disuruh sama Donald untuk menghancurkan mesin-mesin tersebut. Nah, setelah beberapa kali mencoba menyerang pihaknya Miles O'Donovan, membuat Donovan yang dibackingin sama mafia Forelli juga ketrigger nih dan mencoba menyerang balik. Nah, jadi pada suatu kesempatan Donald ini terlihat meminta tolong sama Tony yang ingin meminta perlindungan pada saat Donald ini sedang berkampanye. Nah, akhirnya Tony masuk tuh ke dalam mobilnya Donald yang beberapa saat kemudian benar saja rupanya di tengah jalan terdapat beberapa sniper yang mencoba untuk nembak-nembakin mobilnya Donald, sehingga hal itu membuat sopirnya Donald ini tewas tertembak. Nah, beruntung saat itu Tony dia langsung keluar dari mobil dan mencoba menembak-nembakin sniper yang sedang ada di atas gedung. Nah, setelah itu sambil nunggu pemilihan umum ya yang akan dilakukan beberapa hari ke depan, Tony kini memutuskan untuk bekerja sama lagi dengan Salvatore. Jadi dia kerja lagi sama Salvatore. Yang saat itu Salvatore minta Tony untuk menculik asisten dari wali kota. Nah, nantinya asisten dari wali kota tersebut akan diinterogasi sama Salvatore untuk dimintai keterangan. Nah, singkatnya setelah berhasil diculik dan dibawa ke sebuah kapal, asisten dari wali kota memberikan informasi penting bahwa
mafia Sisilia yang dimotorin sama Massimo Motorini yang tempo hari pernah datang ke rumahnya Salvatore, saat ini memang benar sedang merencanakan strategi adu domba dengan coba untuk mengadu domba 3 mafia yang ada di Liberty City, yakni mafia Salvatore, mafia Sindaco, dan mafia Forelli. Karena jika ketiga mafia itu sedang sibuk untuk berperang dan saling menghancurkan satu sama lain, nantinya ketiga mafia tersebut kan lengah tuh ya. Sehingga saat itulah mafia Sisilia mencoba untuk menyerang mereka bertiga dan menguasai Liberty City gitu ya. Jadi memang akal bulus mafia Sisilia ini memang sangat menarik dan sangat cerdik juga ya. Nah, dari situ berdasarkan informasi dari asisten wali kota, beberapa hari kemudian Salvatore nekat seorang diri ingin memata-matai mafia Forelli dan mafia Sindaco yang sedang melakukan pertemuan. Nah, namun sayang Salvatore ini ketahuan menyebabkan peperangan di sana. Nah, dari situ Tony mendapatkan telepon dari Salvatore yang mengabarkan saat itu Salvatore sedang di tengah peperangan antara kedua mafia, yakni mafia Forelli dan mafia Sindaco. Nah, Salvatore menyadari bahwa saat ini peperangan sebenarnya sudah dimulai, karena saat ini mafia Forelli dan mafia Sindaco sudah mulai berperang satu sama lain. Itu artinya strategi adu domba yang dilakukan sama mafia Sisilia melalui Torini sudah berjalan lancar ya. Nah, namun saat itu Salvatore lagi terjepit nih karena dia tidak ada tempat lagi untuk melarikan diri. Nah, beruntung setelah mendapatkan telepon dari Salvatore, Tony berhasil menyelamatkan Salvatore yang ada di sana. Beberapa hari kemudian Tony mendapatkan informasi dari Salvatore bahwa saat itu akan adanya pertemuan besar antara kedua mafia, yakni mafia Forelli dan mafia Sindaco. Jadi pertemuan besar itu diyakini karena kedua mafia tersebut akan melakukan gencatan senjata, sehingga akan adanya perdamaian di antara kedua keluarga mafia tersebut. Nah, tapi khawatirnya jika perdamaian itu benar-benar terjadi, kedua mafia itu akan bekerja sama untuk mengalahkan Salvatore. Nah, sehingga saat itu Salvatore meminta Tony untuk mengacaukan biar tidak terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihaknya. Nah, singkatnya Tony yang berada di dalam mobil van berhasil meremot mobil mafia Sindaco yang sebelumnya sudah berhasil dihack sama anak buahnya Salvatore. Nah, mobil mafia Sindaco yang sudah dihack bisa dengan mudah diremot dan dikendalikan sama Tony dari kejauhan. Lalu Tony mengendalikan mobil mafia Sindaco dan menabrak-nabrakin ke anak buah mafia Forelli, sehingga menimbulkan asumsi bahwa mafia Forelli dibunuh sama mafia Sindaco. Nah, padahal itu adalah ulah dari Tony yang sudah berhasil menguasai mobil dari jarak jauh, sehingga sampai sini Tony berhasil menggagalkan upaya perdamaian tersebut. Nah, esok harinya Tony mendapatkan kabar dari Salvatore bahwa ada mata-mata dari keluarga mafia Forelli yang telah mengetahui bahwa mafia Sisilia berada di balik dalang perang antara keluarga Forelli dan Sindaco untuk diadu domba. Nah, si mata-mata ini mau ngasih tahu hal itu ke pemimpin tertinggi mafia Forelli, yakni Franco Forelli. Biar Franco Forelli ini tahu bahwa selama ini keluarga mafianya ini sedang diadu domba. Khawatirnya jika Forelli tahu, kedepannya nggak akan ada lagi tuh perang antara Sindaco dan Forelli. Nah, Salvatore menyuruh Tony untuk membunuh si mata-mata itu sebelum dia mencapai Franco Forelli untuk membocorkan semuanya. Karena bagaimanapun juga perang antara mafia Forelli dan mafia Sindaco sangat menguntungkan keluarga Salvatore yang sangat suka kedua mafia kompetitornya ini saling serang satu sama lain. Nah, dari situlah Tony berkendara ke dermaga di Bradford Point dan mengejar mata-mata itu dan menghancurkan perahunya dan membunuhnya. Nah, imbas dari semakin memanasnya perang antara mafia, kemudian Salvatore meminta Tony untuk bertemu dengan seorang polisi bernama Leon. Nah, Leon ini merupakan polisi korup yang memang biasanya dibayar sama Salvatore dalam melakukan pekerjaan kotor. Nah, pada pertemuan itu Salvatore meminta Tony dan Leon untuk menghabisi mafia Sindaco. Nah, dengan dibantu sama Leon yang memiliki suplai senjata, mereka berdua mulai menyerang para mafia Sindaco yang menyerang Tony balik dan saling berdatangan dengan berbagai macam kendaraan. Nah, namun mereka berdua masih berhasil menang. Nah, belum puas membantai para mafia Sindaco, kemudian mereka berdua dengan dibantu oleh geng jalanan yang berisi banyak warga Jamaika yang menamakan dirinya Upton Yardi, mereka juga berhasil membantai anggota Forelli yang berhasil dipancing keluar dari markas mereka. Nah, namun beberapa hari kemudian Tony dan Leon dapat kabar dari geng Upton Yardis yang kini memang mereka lagi kesulitan karena imbas dari penyerangan kemarin, kini mafia Forelli pada datang untuk balas dendam untuk merebut wilayah mereka. Nah, namun lagi-lagi masih berhasil diselamatin sama Tony. Nah, beberapa hari setelahnya Tony mendapatkan kabar dari Leon bahwa saat ini
Mafia Forelli tengah serius untuk menyelundupkan senjata dan mereka sedang membawa senjata tersebut ke daerah yang bernama Staunton. Nah, khawatir usaha tersebut akan memperkuat Mafia Forelli. Nah, singkatnya Tony berhasil mengagalkan rencana Mafia Forelli untuk mengantarkan senjata dan berhasil menghancurkan truk yang membawa senjata dalam jumlah besar. Nah, setelah selesai, berapa kali Tony memberikan peringatan kepada Mafia Forelli dan Sindaco. Diceritakan kini Tony mau tobat, jadi dia merasa berdosa. Jadi saat itu Tony pergi ke gereja untuk melakukan pengakuan dosa dengan pastor. Nah, namun yang membuat aneh di sini, si pastor ini bilang kalau Tony ini udah banyak dosa. Jadi Tony disuruh melakukan pekerjaan kotor dari Tuhan, sehingga si oknum pastor ini malah kasih tugas kotor ke Tony untuk mencuri sebuah dokumen dari seseorang. Yang isi dari dokumen itu adalah berita tentang kasus atlet yang suka menggunakan doping. Nah, setelah Tony berhasil mengambil dokumen itu sesuai instruksi dari pastor ini, si Tony meletakkan dokumen itu di garasi belakang kantor media radio dan koran terkenal yang bernama Liberty Tree. Nah, gak lama setelah itu pun berita tentang atlet pengguna doping viral di media cetak. Nah, keesokan harinya Tony ketemu lagi sama pastor, sama si oknum pastor yang di sini yang menampakkan dirinya sekaligus mengenalkan dirinya yang ternyata ia bernama Ned Burner. Jadi di pertemuan kedua ini, Ned ini meminta Tony untuk menebus dosa-dosanya lagi dengan memintanya untuk mencuri sebuah koper berisi berlian yang dibawa sama sebuah geng di terminal kapal feri. Nah, sesuai dengan instruksi dari si pastor, Tony pun langsung menyerang geng tersebut dan berhasil membawanya ke kantor Liberty Tree. Dan gak lama kemudian rupanya terdapat berita yang lagi viral di radio tentang pencurian berlian yang kasus tersebut sebenarnya dilakukan sama Tony. Nah, besok harinya Tony datang lagi nih ke gereja dan bertemu lagi sama si pastor oknum ini ya, si Ned Burner. Yang saat itu pastor ini menyuruh Tony untuk melakukan hal yang lebih gila lagi dengan atas dasar penebusan dosa. Nah, jadi saat itu Tony disuruh untuk mencuri truk damkar dan menabrak-nabrakin warga yang sedang menaiki kendaraan bermotor di kota. Hal ini dikarenakan menurut si pastor, para warga yang memiliki kendaraan bermotor inilah penyebab polusi. Nah, singkatnya si Tony pun setuju. Dan setelah ia berhasil mencuri truk damkar, Tony langsung nabrak-nabrakin damkar tersebut ke para pengendara bermotor di tengah kota. Nah, di keesokan harinya, lagi-lagi nih Tony datang ke gereja dan kali ini si pastor gila tadi lagi-lagi memberikan pekerjaan yang semakin aneh, yakni Tony disuruh membunuh 3 orang artis papan bawah yang menurut si pastor ini, si 3 orang artis ini menyebabkan adanya kesenjangan antara artis-artis baru dengan jurnalis senior. Karena menurut Ned Burner, ketiga orang artis ini diberikan kesempatan untuk interview, sementara para jurnalis seolah tidak pernah diberikan untuk tampil di depan umum. Nah, sehingga dari situlah si pastor ini minta Tony untuk membunuh 3 orang artis tersebut. Nah, singkatnya, karena diracunin dengan pikiran-pikiran penebusan dosa, Tony mau menuruti perintah dari pastor gila tadi dan membunuh 3 orang artis tersebut sebelum mereka berhasil diinterview sama salah satu radio. Nah, setelah berhasil membunuh, Tony ingin melaporkan hal tersebut ke pastor. Nah, namun pada saat di gereja, si pastor ini akhirnya mengungkapkan identitas aslinya, bahwa dia sebenarnya merupakan seorang jurnalis yang sudah dari awal memang dia hanya berpura-pura sebagai seorang pastor. Dan dia selama ini memperalat Tony untuk melakukan tugas yang dia suruh agar si pastor ini bisa mendapatkan berita yang viral dengan mengorbankan Tony sebagai kambing hitam. Nah, namun saat itu Tony yang baru aja membunuh 3 orang artis ini menjadi viral beritanya, sehingga si pastor gila tadi menjadi takut bahwa namanya ini akan keseret-seret. Nah, sehingga saat itu Ned Burner mencoba melarikan diri dari Tony. Nah, setelah habis dikebulin abis-abisan sama Ned Burner, beberapa saat kemudian Tony dihubungin lagi sama Donald Love ya, si calon wali kota yang pernah dibantuin Tony. Yang diceritakan saat itu Donald memberikan kabar buruk bahwa saat itu si Donovan, pesaingnya Donald dalam memperebutkan posisi wali kota, rupanya sudah mendapatkan bukti kuat bahwa Donald ini memiliki hubungan dengan mafia Salvatore. Sehingga hal tersebut jika dibawa ke pengadilan, sudah dipastikan Donald ini akan sulit memenangkan pemilu sebagai wali kota, karena sudah dipastikan ia akan mendapatkan persepsi buruk dari para warga karena menjalin kerjasama dengan mafia, apalagi mafia Salvatore yang dikenal sebagai mafia yang sangat aktif dalam melakukan aktivitas kriminal. Nah, sehingga dari situlah Donald Love ini meminta Tony untuk mencuri dokumen yang sedang dibawa sama anak buah dari Donovan yang sedang menggunakan sebuah mobil van. Nah, singkatnya Tony berhasil menghabisi anak buah Donovan dan mengambil mobil van tersebut dan dia taruh ke bagasinya Donald untuk mengamankan barang bukti. Nah, sehingga saat itu tidak ada lagi bukti yang menghubungkan Donald dengan keluarga mafia Salvatore. Nah, lalu beberapa saat kemudian
Pada saat Donald menyalakan televisi, rupanya berita sudah viral bahwa menurut berita, Donald ini diyakini memiliki hubungan dengan keluarga mafia Salvatore. Walaupun tidak ada bukti keterlibatan antara Donald Love dengan mafia, namun para warga ini yakin bahwa pasti ada hubungan antara Donald Love dengan keluarga mafia Salvatore. Setelah warga melihat dan menilai Donald memiliki hubungan baik dengan Salvatore dan Tony Cipriani, yang kedua tokoh tersebut saat ini memang sedang memiliki nilai buruk di mata publik. Nah, sehingga karena penilaian buruk itulah para warga menjadi nggak suka nih sama Donald, dan mereka lebih memilih sama Miles Donovan untuk menjadi wali kota. Nah, selanjutnya hal itu membuat Donald ini menjadi sangat sedih, frustasi, stres, bahkan mungkin hampir gila, dan dia justru malah menyalahkan Tony atas kegagalannya menjadi wali kota. Karena itu tadi, publik mengetahui bahwa Donald ini memiliki hubungan kekerabatan dengan Tony Cipriani dan Salvatore. Nah, setelah Tony meninggalkan apartemen Donald Love, Tony mendapatkan telepon dari salah satu anak buah Salvatore yang bernama McAfee, yang saat itu ia mengabarkan berita buruk. Rupanya imbas dari aktivitas kriminal yang dilakukan sama Salvatore akhir-akhir ini membuat Salvatore saat ini menjadi di penjara. Hal ini memperburuk kondisi keluarga mafia Salvatore. Bahkan McAfee meminta Tony untuk lebih baik tidak menghubunginya lagi. Nah, walaupun kondisi keluarga mafia Salvatore saat ini menjadi porak-poranda ya, karena bosnya itu dipenjara, namun kesetiaan Tony patut mendapatkan apresiasi karena ia masih tetap setia bahkan loyal terhadap Salvatore. Karena saat itu Tony memutuskan untuk bertemu dengan Salvatore di penjara. Nah, namun pasti Tony tidak bisa mudah ya bertemu dengan Salvatore begitu saja. Sehingga saat itu Tony menyamar sebagai seorang lawyer, sehingga ia berhasil diizinkan masuk untuk berbincang dengan Salvatore. Nah, pada perbincangan mereka saat itu, Salvatore ini rupanya sangat kesal dan sangat ingin balas dendam sama pesaingnya. Karena di antara salah satu dari mafia pesaingnya, yakni Sindaco ataupun Forelli, salah satu dari mereka adalah penyebab dari Salvatore ini masuk penjara. Nah, sehingga saat itu Salvatore minta bantuan Tony untuk balas dendam terhadap mafia Forelli dengan menyerang serta menghabisi anak buah mereka. Nah, di keesokan harinya Tony kembali lagi bertemu dengan Salvatore di penjara ya. Yang satu tuh di balik tembok, Salvatore meminta Tony untuk menyerang pesaingnya yang lain, yakni keluarga mafia Sindaco. Karena menurut informasi, seseorang yang membuat Salvatore ini di penjara, dia adalah Paoli Sindaco. Yang diam-diam Paoli berhasil mengetahui lokasi persembunyian Salvatore dan menginformasikannya ke polisi, sehingga Salvatore jadi ditemukan sama polisi dan dijebluskan ke penjara. Nah, sehingga saat itu Salvatore meminta Tony untuk membunuh Paoli, yang saat itu Paoli diceritakan sedang berniat kabur, ingin pergi ke kota Las Venturas. Nah, dengan menggunakan sebuah boot, singkatnya sampailah Tony di sebuah bendungan, yang di sana Tony sempat melihat Paoli menaiki speedboat untuk melarikan diri ke kota Las Venturas. Dan dengan sigap, Tony mengejar kapal boot milik Paoli dengan menggunakan sepeda motor, yang pada akhirnya Tony berhasil menembak Paoli dengan RPG, sehingga saat itu bos besar dari mafia Sindaco tewas di tempat. Nah, tewasnya Paoli otomatis membuat organisasi mafia Sindaco menjadi seolah tanpa induk, sehingga mereka menjadi tidak terorganisir, dan dipastikan saat itulah juga mafia Sindaco pindah ke kota Las Venturas dan tidak ada lagi di Liberty City. Sehingga kini pesaing dari mafia Salvatore hanya tinggal dua, yakni mafia Forelli dan mafia Sicilia. Nah, kemudian di hari selanjutnya Tony mendapatkan perintah lagi dari Salvatore dari balik penjara, yang saat itu Salvatore minta Tony untuk menyerang keluarga Yakuza. Yang diam-diam keluarga Yakuza di Liberty City juga mencoba untuk menguasai wilayah Portland yang merupakan wilayah kekuasaannya Salvatore. Bahkan para Yakuza juga memiliki kendaraan militer super berat, yakni tank. Dan dengan menggunakan mobil, Tony berhasil masuk ke dalam markas Yakuza. Yang di sini para Yakuza tidak sadar dengan kedatangan Tony, karena Tony menggunakan mobil Stingray yang identik dengan mobil Yakuza. Nah, setelah Tony berhasil masuk ke dalam, Tony berhasil menghancurkan tank dan membunuh para Yakuza di sana, sehingga dipastikan pesaing dari keluarga mafia Salvatore menjadi tidak nambah lagi. Nah, setelah membantu Salvatore beberapa kali, kini Tony tiba-tiba mendapatkan telepon lagi dari Donald yang memintanya untuk bertemu kembali dengan Tony. Karena semenjak Donald ini gagal dipilih menjadi wali kota, kondisi mereka berdua ini sudah tidak baik-baik saja ya. Bahkan mereka udah jarang berhubungan lagi. Nah, namun kok tiba-tiba Donald ini meminta Tony untuk datang ke rumahnya. Yang pada pertemuan ini diceritakan rupanya Donald sudah jatuh miskin, karena diyakini dia sudah bangkrut. Bahkan
Kini dia hanya tinggal di kontrakan kecil dan jauh dari gemerlap mewah seperti sebelumnya. Nah, pada pertemuan itu Donald meminta kepada Tony bahwa ia ingin kembali lagi ke puncak kejayaannya. Jadi dia pengen kaya lagi gitu ya. Nah, namun dengan cara yang sudah pasti kotor. Nah, jadi saat itu Donald minta Tony untuk mencuri sebuah blueprint dari seorang pengusaha properti terkenal yang bernama Avery Carrington. Dan ternyata Avery ini merupakan mantan seniornya Donald dulu. Nah, di sini Donald minta tolong sama Tony untuk mengambil blueprint yang ada di tangannya Avery. Nantinya dokumen tersebut bisa digunakan untuk mendapatkan sebidang tanah. Nah, Donald menjanjikan Tony akan mendapatkan bagian 10% jika Tony ini berhasil merebut blueprint tersebut. Nah, setelah deal, mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor berjalanlah menuju ke airport. Yang gak lama kemudian, mereka melihat Avery Carrington yang baru saja keluar dari airport. Dan singkatnya, mereka berdua berhasil membunuh Avery dan mendapatkan blueprint yang diincar sama Donald. Nah, beberapa hari setelahnya, rupanya imbas dari pembunuhan Avery Carrington berbuntut panjang. Karena menurut informasi dari Donald, bahwa saat pembunuhan Avery Carrington, rupanya terdapat saksi yang berhasil memfoto kejadian pembunuhan tersebut. Yang saksi tersebut seorang reporter yang saat ini berdasarkan informasi dia sedang dalam penyamaran dan sedang bekerja di sebuah gereja. Nah, Donald meminta Tony untuk membunuh saksi mata tersebut dan mengambil bukti foto. Nah, singkatnya sampailah ke gereja. Nah, Tony menemukan orang tersebut yang rupanya dia adalah si Ned Burner, si seorang oknum pastor yang tempo hari pernah nipu Tony mentah-mentah. Nah, sehingga momen ini sekaligus bisa dijadikan Tony untuk membalas dendam terhadap apa yang dilakukan sama si Ned Burner sebelumnya atau sama si pastor sebelumnya. Nah, saat tertangkap basah, Ned Burner masih sekali lagi berhasil menipu Tony dan berhasil melarikan diri sekali lagi setelah membuat Tony ini sempat kewalahan setelah matanya terkena cahaya kamera. Nah, namun Tony tidak menyerah begitu saja dan mengejar Ned Burner. Nah, sampai akhirnya Ned Burner berhasil ditangkap dan dibunuh sama Tony sekaligus Tony berhasil menghilangkan bukti foto tersebut. Nah, setelah berhasil menuntaskan misi ini, berdasarkan cerita, Donald menjadi kaya raya lagi. Karena beberapa hari kemudian diceritakan Donald berhasil menjalin kerjasama dengan perusahaan konstruksi yang bernama Atlantic Construction. Sehingga pada titik ini Donald menjadi kaya lagi. Kemudian beberapa hari setelahnya, Tony mendapatkan panggilan untuk datang ke sebuah apartemen di daerah Torrington. Nah, saat sampai di sana, Tony disambut oleh seorang wanita yang bernama Toshiko Kasen. Yang di sini sebenarnya dia adalah istri dari ketua Yakuza di Liberty City, yakni Kazuki Kazen. Nah, namun menurut cerita, hubungan Toshiko dan Kazuki memang tidak harmonis setelah Toshiko merasa sering diabaikan sama suaminya sendiri yang lebih mementingkan keluarga Yakuzanya. Nah, sehingga saat itu Toshiko diam-diam ingin membuat suaminya ini marah dengan cara ngerjain suaminya sendiri. Nah, makanya saat itu Toshiko memanggil Tony untuk datang ke tempatnya karena Toshiko ini percaya bahwa Tony adalah orang yang pantas. Karena kejadian tempo hari ya, karena kan Tony pernah berhasil ngancurin tank Yakuza pada misi sebelum-sebelumnya. Nah, jadi saat itu Toshiko merasa Tony memiliki kemampuan yang cukup layak. Nah, tugas yang diberikan oleh Toshiko ke Tony yakni ia meminta Tony untuk menggagalkan beberapa aktivitas bisnis milik suaminya. Yang pertama, Toshiko meminta Tony untuk menggagalkan mengirimkan persenjataan Yakuza serta membawanya ke Pil KCD di dermaga kecil di Rockford. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya, Toshiko yang semakin senang ngerjain suaminya mempekerjakan Tony kembali untuk membakar uang yang akan dipindahkan dari kasino milik suaminya sebelum membawanya ke gedung opera. Nah, imbas dari pembakaran uang itu membuat suaminya Toshiko ini menjadi marah besar. Jadi saat itu Toshiko khawatir kalau suaminya itu mengetahui bahwa Toshiko dan Tony adalah dalang dibalik penyerangan bisnis milik suaminya Toshiko. Nah, sehingga saat itu Toshiko dianterin sama Tony untuk datang ke sebuah opera untuk bernegosiasi dengan anak buah dari suaminya. Walaupun sebenarnya itu hanyalah modus belaka yang pada intinya Toshiko ini ingin jalan atau ngedate bareng sama Tony. Nah, namun pada saat mereka sampai ke gedung opera, rupanya keberadaan mereka diketahui sama mafia Forelli atau musuh bebuyutan Tony yang diam-diam di belakang udah buntutin mobilnya Tony dan Toshiko. Sehingga ketika mereka berdua telah selesai nonton opera, mereka dihadang sama mafia Forelli yang saat itu mereka juga sudah berhasil ngancurin mobil milik Toshiko. Nah, namun beruntungnya walaupun sempat terjadi kejar-kejaran dan perang-perangan di sini, Tony berhasil kabur dan berhasil membawa Toshiko ke apartemennya. Nah, namun sialnya saat Tony ngantar Toshiko di apartemen, diam-diam rupanya mereka sudah diperhatikan oleh anak buah dari Kazuki. Sehingga pastinya hal itu membuat Kazuki menjadi tahu
bahwa Toshiko ada hubungan dengan Tony atau ada affair gitu ya, selingkuh gitu ya. Apalagi saat ini suaminya juga tahu bahwa Toshiko atau istrinya sendiri adalah dalang dibalik penyerangan bisnis miliknya beberapa hari terakhir ini. Nah kemudian di keesokan harinya rupanya apa yang ditakutin sama Toshiko memang benar-benar kejadian. Karena saat itu suaminya telah mengetahui bahwa Toshiko adalah dalang dibalik semuanya, sehingga menurut Toshiko saat itu Kazuki ingin membunuh Toshiko dan Tony sekaligus. Nah mengetahui hal itu, Tony bergerak cepat dan ingin menyerang duluan. Ia lalu datang ke markasnya Kazuki, yang saat itu Kazuki sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang Tony. Nah, namun Tony berhasil membunuh banyak anggota Yakuza, sehingga membuat Kazuki ini melarikan diri menggunakan helikopter yang terbang menuju ke kasino miliknya. Tony pun mengejar Kazuki sampai ke kasinonya, yang saat itu Kazuki meminta Tony untuk bertarung layaknya pria menggunakan samurai. Sehingga terjadilah peperangan antara kedua insan tersebut yang dimenangkan oleh Tony. You too, leave us. I am going to enjoy thrusting my sword into you. Yeah, I heard that about you. Nah namun sayangnya ketika Tony kembali menuju ke apartemennya Toshiko untuk mengabarkan berita, rupanya saat itu Toshiko mengatakan bahwa saat ini ia menginginkan kebebasan sepenuhnya setelah ia melepaskan burung kenari miliknya. Nah kemudian Toshiko langsung berpamitan kepada Tony dengan melakukan bunuh diri dengan melompat dari apartemen yang jenazahnya menimpa mobil di bawahnya. Now, I just ask to be truly free. Goodbye, Tony-san. Nah setelah selesai urusan sama Toshiko dan geng kriminal Yakuza, beberapa hari kemudian Tony disuruh lagi sama Donald untuk datang ke sebuah bengkel yang bernama Bengkel Edbal. Yang di sana Tony bertemu dengan seorang pria yang bernama Edbal, yang rupanya dia adalah seorang ahli dalam membuat bom. Nah berdasarkan instruksi dari Donald, Tony memesan bom dalam jumlah besar ke Edbal, yang bom tersebut akan digunakan untuk meledakkan terowongan yang berada di wilayah Falls Taunton, yang wilayah tersebut adalah basis dari wilayah Mafia Forelli. Nah sehingga tujuan utamanya adalah ingin melemahkan kekuatan dari Mafia Forelli, yang sebenarnya Donald juga ingin membalas dendam terhadap apa yang dilakukan sama Mafia Forelli beberapa waktu lalu yang mencoba membunuh Donald dan Tony. Nah setelah Edbal berhasil menyiapkan bom yang diminta, kemudian dengan membawa mobil van yang berisi dengan bom, Tony berhasil menanamkan beberapa bom yang ia tanamkan di beberapa lokasi di terowongan Falls Taunton. Nah walaupun upayanya sempat beberapa kali mau dijagalkan oleh Mafia Forelli, namun pada akhirnya Tony berhasil meledakkan terowongan Falls Taunton tersebut sehingga menewaskan banyak pekerja di sana. Nah imbas dari hancurnya terowongan Falls Taunton, hal itu membuat tidak ada lagi pejalan kaki, bahkan mobil-mobil yang melewati wilayah sana. Nah sehingga hal tersebut diyakini melemahkan kekuatan dari Mafia Forelli. Artinya sampai titik ini Mafia Forelli dinyatakan sudah kalah, menyusul kekalahan dari Mafia Shindaco sebelumnya. Nah sehingga saat ini mafia yang masih ada dan masih menjadi musuh bebuyutan dari Mafia Salvatore adalah Mafia Sicilia. Nah setelah berhasil melemahkan Mafia Forelli, beberapa hari kemudian Tony datang lagi ke rumahnya Donald, yang saat itu Donald terlihat sedang panik dan ketakutan. Karena menurut Donald, saat itu kartel Kolombia saat ini sedang dalam perjalanan untuk membunuh Donald. Nah alasannya ternyata ada hubungannya dengan hancurnya terowongan Falls Taunton oleh Tony kemarin. Jadi sebenarnya jembatan yang dihancurin sama Tony kemarin saat itu rupanya jembatannya sedang dalam tahap pengembangan oleh Donald yang sudah kerjasama kontrak dengan perusahaan konstruksi yang bernama Atlantic. Nah namun semenjak jembatan itu hancur, proyeknya juga jadi gagal total. Apalagi perusahaan Atlantic juga tahu bahwa Donald yang membunuh Avery Carrington dan mencuri blueprint milik Carrington. Nah sehingga perusahaan itu menyewa kartel Kolombia buat membunuh Donald. Nah beruntung Tony masih bisa mencegah para mafia Kolombia yang mencoba untuk membunuh Donald. Nah, namun karena merasa nyawanya sudah sangat terancam di Liberty City, saat itu Donald meminta bantuan sama Tony untuk membawanya ke airport. Karena saat itu ia berpikir bahwa ia akan pergi ke kota lain. Nah, akhirnya Tony berhasil
mengamankan nyawa Donald dan berhasil membawanya ke airport, sehingga saat itu Donald berpamitan dan meninggalkan Liberty City. Nah, kemudian di keesokan harinya Tony mendapatkan tugas yang paling penting. Saat itu Tony mendapatkan kabar dari Salvatore yang mengatakan bahwa Salvatore saat itu akan dibawa ke persidangan. Nah, namun saat ini ia khawatir dalam perjalanan dari penjara ke tempat persidangan, ia akan mendapatkan banyak serangan dari mafia Sisilia. Karena para mafia Sisilia ini yakin kalau Salvatore ini akan dianggap tidak bersalah di persidangan, karena tidak ada bukti yang kuat yang memberikan fakta bahwa Salvatore sebagai dalang kerusuhan-kerusuhan di Liberty City tempo hari. Nah, akhirnya Tony mengambil salah satu mobil polisi dan menyamar menjadi polisi dan menjaga mobil yang sedang membawa Salvatore. Nah, rupanya hal yang dikhawatir memang benar-benar terjadi di sini. Karena selama dalam perjalanan, mafia Sisilia datang berulang kali dan mencoba untuk membunuh Salvatore yang berada di dalam mobil tahanan. Nah, beruntung Tony yang menyamar menggunakan mobil polisi berhasil menumpaskan seluruh mafia Sisilia dan berhasil membawa Salvatore ke persidangan dengan selamat. Dan beberapa saat kemudian, hasil dari persidangan menyatakan bahwa Salvatore dibebaskan setelah tidak adanya bukti yang kuat. Dan semenjak saat itu, Salvatore menjadi bebas. Nah, setelah berhasil dibebaskan, Salvatore lalu meminta Tony untuk datang ke rumahnya, yang pada saat itu Salvatore menaruh respect yang sangat tinggi terhadap Tony yang berulang kali menyelamatkan nyawanya dan masih tetap setia walaupun Salvatore berada di dalam penjara. Nah, di rumah Salvatore, Tony melihat Salvatore sedang berbicara dengan mafia Sisilia yang rupanya mereka saat ini ingin ngajak damai. Jadi Salvatore juga mau berdamai, tapi dengan caranya sendiri. Jadi saat itu Salvatore dia memutuskan untuk mengunjungi wali kota yang menjabat saat itu, yakni Miles O'Donovan ya. Untuk apa? Untuk bernegosiasi agar wali kota yang baru ini, si Miles O'Donovan, mau mencabut tuntutan hukum kepada Salvatore. Nah, namun Tony dan Salvatore menyadari bahwa saat itu mafia Sisilia berencana untuk menculik wali kota. Nah, singkatnya, dan mereka menyadari bahwa mafia Sisilia telah berhasil menculik wali kota lebih dulu. Nah, setelah diikutin, ternyata mafia Sisilia menuju ke dermaga Newport. Nah, di sana juga terlihat Massimo Torini dengan menyandra si Donovan untuk membawanya ke mercusuar. Nah, Tony dan Salvatore berhasil bertemu dengan Massimo Torini sambil menyandra wali kota Donovan di bawah todongan senjata. Nah, di sini Torini menjelaskan selama ini apa yang dilakukan mafia Sisilia terhadap Salvatore bukanlah hal yang bersifat pribadi. Nah, Torini melarikan diri ke helikopter dan Tony akhirnya berhasil menghancurkan helikopter tersebut sehingga hal itu membuat Torini tewas. Nah, setelah itu Tony dan Salvatore kembali ke rumah Salvatore bersama wali kota, yang kemudian saat itu ia menyadari bahwa saat itu ia akan dinego dan dia akan disuruh untuk melakukan apa yang diminta sama mafia Salvatore. Mereka kemudian menuju ke restoran dan bertemu dengan pemimpin tertinggi mafia Sisilia, yakni Uncle. Atasannya si Torini, jadi Torini itu bukan bosnya, karena di atasnya tuh ada lagi si Uncle. Yang sebenarnya Uncle ini adalah paman dari Salvatore, dan pada saat itu diceritakan perdamaian dipastikan terjadi di antara mafia Sisilia dan keluarga Leone, dan cerita berakhir. So, we are at peace now. You and the old country. Of course, me and all my people. Good. Very good. Sneaky little bastard. I wouldn't trust him a fucking inch. Every dog has his day. Yeah, but we did it. Yeah, we cleaned up. You did good, Tony. You did real good. I always knew you was a good kid. You saved my ass a few times, and I appreciate that kind of loyalty. Thank you. A good worker? I like that. Respectful. So I got you that $500,000 I promised. Half? Ooh, I thought you, said a couple. I said $1 million. For what? You can put a price on friendship? The kind of friendship you and me have? Shame on you. Come here. You're a good kid. But shame on you. Ya, jadi itulah akhir dari
cerita GTA Liberty City Stories, di mana kalian melihat sepak terjang dari Tony Cipriani yang sudah di awal sempat diabaikan sama bosnya sendiri, kini perlahan-lahan namun pasti ia berhasil membuktikan dirinya sehingga menjadi orang kepercayaan dari Salvatore Leone dan membuat Salvatore menjadi mafia nomor 1 lagi di Liberty City Stories. Seperti biasa silahkan di like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, dan jika kalian ingin mendukung channel ini untuk update video setiap minggunya. So I'll see you guys in next video and thanks for watching. Gue udah sign off and bye bye guys.